Ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim fi sabilillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru orang beriman. Yang enggak beriman meski diseru sama aja. Diseru enggak diseru sama aja, namanya enggak beriman. Ya kan? Ya kan? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi orang yang enggak beriman ya begitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu. Mau diperingatkan atau enggak diperingatkan sama aja, mereka enggak beriman. Oleh sebab itu, karena pentingnya nasihat yang bakal disampaikan ini, yang disuruh orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa isi seruannya? Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu semuanya bersama orang-orang yang siddiq, yakni bersama orang-orang yang jujur di dalam perkataan mereka, juga jujur di dalam keimanan mereka. Siapa mereka para siddiqin ini? Yakni golongan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah yang soleh. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kita dengar ini maka rasakan dengan hati, kita termasuk beriman apa enggak? Oh, termasuklah Pak, kan. Kalau enggak beriman, enggak kesini. Ya syukur, alhamdulillah kalau gitu. Termasuk orang beriman. Kalau termasuk orang beriman, maka dengarkan nasihatnya, ittaqullaha, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang shadiqin, yakni orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar di dalam keimanan mereka, jujur atas imannya. Ketika mereka berkata kami beriman pada Allah, berkata pada lisan, maka sungguh di dalam hati mereka pun berkata sama, bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintah untuk berlaku yang namanya siddiq itu. Nah, ibu sekalian, kejujuran kita itu menentukan daripada keselamatan kita, bahkan bisa menentukan keselamatan orang lain. Kalau kita membiasakan diri untuk jujur, maka kita ini bakal tenang hidup kita. Satu-satunya yang paling besar menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan di dalam hati manusia itu adalah ia belum mampu menjadi orang yang jujur. Jujur kepada dirinya sendiri pun belum bisa, apalagi jujur pada orang lain. Jujur pada diri sendiri itu apa? Minimal mengakui kesalahannya. Tadi saya sudah berbuat salah, lalu dia kembali pada Allah, ya Allah, aku telah berbuat sesuatu yang salah, ampunkanlah ya Allah. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, dia mengakui kesalahannya, jujur namanya. Nah, kalau nggak bisa jujur sama diri sendiri, ya Allah, aku tadi sudah berbuat dosa, saya bertemu dengan saudaraku, ya, saya menggibah saudaraku yang lain, ya Allah aku salah, tapi waktu itu dia juga ngomongin saya, kata tetangga saya, dia ngomongin saya. Jadi masih membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang belum jujur pada dirinya sendiri. Kalau dia belum jujur pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa jujur pada orang lain? Jadi jujur pertama itu adalah jujur terhadap diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini merasa salah, ya mengaku salah. Jangan ada tapi kepada Allah. Ya Allah salah, tapi jangan tapi. Kalau salah ya salah, kan? Allah kan maha tahu kan, mana yang benar, mana yang salah. Allah maha tahu. Enggak usah kita bilang tapi, Allah juga tahu yang mau kita tapikan tadi itu. Ya, nah, ibu sekalian, ada kisah menarik tentang jujur nih.
Ibu-ibu pernah dengar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani? Pernah dengar? Masya Allah, bayangkan sudah berapa ribu tahun? Sudah 1000 tahun lebih hidupnya, tapi namanya seolah orang yang baru kemarin sore. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar, seorang penghulunya para wali, seorang yang ilmunya luas, yang muridnya sampai ratusan ribu. Nah, kisah kejujuran beliau di waktu kecil itu bisa menyebabkan perampok-perampok yang garang di tengah jalan itu bertaubat karena kejujurannya. Di mana kisah itu ada? Mungkin ibu-ibu pernah dengar juga kisahnya di dalam berbagai kitab. Nah, sekarang kita bacakan kisah bagaimana Siddiq jujur itu selain bisa merubah diri sendiri, juga bisa merubah orang lain. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang berkata Syekh Abdul Qadir Jilaninya langsung. Beliau yang bercerita lalu dicatat oleh murid-muridnya dan disaksikan oleh orang banyak. Qala, telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berkata, radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Banaitu amri 'ala sidqi. Aku ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, membangun semua urusanku di atas kejujuran. Aku letakkan segala urusanku di atas kejujuran. Kalau aku berdagang, maka aku berdagang dengan jujur. Kalau aku berkata, maka aku berkata dengan jujur. Kalau aku bertetangga, maka aku bertetangga dengan jujur. Aku membangun segala urusanku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, di atas kejujuran. Maknanya enggak pernah bohong. Wazalika anni kharajtu min Makkah ila Baghdadi atlubul ilma. Oleh sebab itu suatu hari, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku keluar dari kota Mekah menuju kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Jadi Mekah ya, Mekah itu yang ada di Arab Saudi, itu Mekah Al-Mukarramah. Baghdad itu ibu kotanya Irak kalau sekarang. Ya, Irak. Irak itu Baghdad dulu pusat ilmu pengetahuan. Maka dahulu ada perpustakaan terbesar di kalangan umat muslim di seluruh dunia, dulu tempatnya ada di Baghdad. Di Baghdad inilah lahir banyak ulama. Ada namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Dari para ulama-ulama besar yang menjadi imam-imam itu lahir di kota Baghdad. Baghdad ini memang kotanya ilmu. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Jilani diutus ibunya pergi menuntut ilmu untuk masuk pondok pesantren tempatnya di Baghdad. Suatu hari itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku pergi keluar dari kota Mekah menuju kota Baghdad untuk nyantri, untuk menuntut ilmu. Fa'atatni ummi arba'ina dinaron. Lalu ibuku memberi aku sangu dengan uang arba'ina dinaron, 40 dinar. Jadi masih anak-anak itu, kata ibunya, Abdul Qadir, kamu menuntut ilmu, pergilah ke kota Baghdad, lalu dikasih ibunya sangu. Jumlah sangunya 40 dinar. Wa ahadatni 'ala sidqi, dan ibuku mengambil sumpah kepadaku. Kami bersepakat supaya aku ini diamanahi ibuku untuk senantiasa berlaku siddiq, yakni jujur. Lalu ibuku itu, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, menjahitkan uang yang sebagai sangu itu di dalam bajunya. Namanya anak-anak ya. Jadi ibunya tuh kasih uang dirham, diambil bajunya, jubahnya, dimasukkan dalam kantong yang di dalam baju, dijahit supaya tidak hilang, dijahit. Kalau kamu ada keperluan baru kamu buka, itu jahitan uangmu itu simpan, nggak ada yang tahu di situ. Kasih ibunya. Pada saat ibunya memberikan itu, ibunya bilang sama Abdul Qadir,
kamu harus berjanji bahwa kamu terus menjadi orang yang sidik, menjadi orang yang jujur, jangan suka bohong. Ya, Abdul Qadir menyetujui dan ridho dengan nasihat umminya. Falamma wasalna ardo Hamzani, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika aku ini keluar bersama kafilah, kelompok orang-orang yang berjalan itu, para pedagang, ikut beliau ini, ikut rombongan. Ketika kami sampai pada suatu negeri, nama negerinya itu Hamzan, kharaja alaina arbun fa'akhazu al-qafilatu, maka datang kepada kami, menghampiri kami segerombolan daripada perampok yang membawa senjata-senjata yang menakutkan itu. Lalu perampok-perampok itu mengambil seluruh harta yang ada pada kafilah itu. Yang bawa makanan, makanannya diambil, yang bawa dagangan, dagangannya diambil, yang bawa apalah semua diambil. Ya. Yang bawa uang diambil. Lalu seluruh harta kafilah dagang itu sudah diambil semua, tinggal ada satu anak kecil lagi dilihat, belum diperiksa. Famarra wahidun minhum wa qala, lalu salah seorang di antara perampok-perampok itu, mereka datang menghampiri. Wa qala, berkata perampok itu kepadaku, ma ma'aka, hei kamu anak kecil, kamu bawa apa? Seluruh harta daripada orang-orang yang besar-besar dewasa sudah diambil semuanya. Sekarang kamu ini anak kecil, nggak bawa apa-apa. Ditanya, kamu punya apa sekarang? Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Fa'akhbirtuhu fa'akhazni ila kabirihim fasa'alani. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, aku kabarkan yang ada padaku, yang disimpankan ibuku dalam baju ini. Kira-kira kita nggak gitu ya? Kalau dulu kalau dulu masih kecil kan, dari Liwa tuh berangkat sini sekolah. Kalau pulang kampung kan naik bus ya. Cerita naik bus dulu. Belum ada travel yang mobil kecil, tapi bus pelantungan orang-orang tuh. Ini anak-anak ini yang anak-anak pelajar pulang kampung itu banyak rombongan. Biasanya sampai di arah-arah sana lah, nggak usah disebutin daerahnya. Banyak yang suka nyetop. Bujang-bujang datang, periksain satu-satu. Maksudnya ngamen, awalnya ngamen. Minta, tapi dikasih 500, diem aja. Kasih 1000, diem, jangan mau pindah-pindah. Akhirnya sebagian nanya begitu, kamu punya apa? Pada saat itu kita kira-kira jawab 500.000 di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya diambil. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani enggak peduli mau diambil mau enggak. Kamu punya apa, kata perampok itu? Maka beliau bilang, nih disimpan ibu saya di dalam jahitan baju saya di dalamnya. Lah, heranlah, seorang perampok tadi itu enggak percaya. Apa iya anak sekecil ini bawa uang yang luar biasa, sangat besar, bisa cukup biaya hidup bertahun-tahun. Heran, takjub. Kalau begitu sini kamu. Dibawalah siapa? Syekh Abdul Qadir ini. Fa'akhazni ila kabirihim. Maka aku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dibawa oleh perampok itu menemui kepala rampok, menemui kepalanya, komandannya rampok. Fasa'alani, lalu aku ditanya. Fa'akhbirtuhu, maka aku kabarkan sebagaimana yang aku kabarkan di awal. Aku membawa arba'ina dinaron, aku membawa daripada 40 dinar. Faqala, maka kagum daripada kepala rampoknya tadi itu. Nanya dia, ma hamalaka ala sidqi, apa yang membuat kamu mau jujur? Apa yang menyebabkan kamu ini jujur? Kok bisa kamu mau jujur kepada rampok yang nyata-nyata kamu tahu tujuan mereka untuk mengambil hartamu? Itu hartamu satu-satunya, kamu masih anak-anak, disimpan ibumu di tempat itu, tapi kamu jujur. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini jujurnya?
Maka dijawab, qultu, aku katakan kepada kepala rampok itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ahadatni ummi ala sidqi. Ibuku telah mengambil janji kepadaku supaya aku ini menjadi orang yang jujur. Fa akhafu an akhuna ahdana. Maka aku takut aku ini mengkhianati janjiku pada ibuku. Itu luar biasa. Soha wa mazzaqa siyabahu wa qala. Maka terperanjatlah kepala rampok ini sembari memegang bajunya, kemudian dia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wa qala anta takhafu an takuna ahda ummika wa ana la akhafu an akhuna ahdallahi. Wahai anak kecil, engkau takut seandainya engkau berkhianat atas janji dari ibumu, sedangkan aku ini tidak merasa takut kalau aku berkhianat terhadap janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertegun, tersentuh dia, tergetar hatinya. Laksana melihat alasan seorang kecil tadi. Dia takut hanya karena ia takut mengkhianati perkataannya dengan ibunya. Sementara rampok ini berpikir, anak ini saja mau jujur karena dia takut mengkhianati daripada janji ibunya. Bagaimana aku ini kok kepada janji Allah aku tidak pernah merasa takut berkhianat. Summa amara bi raddi ma akhazuhu minal qafilati. Lalu seketika itu kepala rampok itu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengembalikan semua barang yang telah diambilnya daripada qafilah itu. Wa qala, lalu ia berkata, ana taibun lillahi ana yadaika. Wahai Abdul Qadir yang kecil, aku nyatakan aku bertaubat kepada Allah di hadapan kedua tanganmu. Maksudnya apa? Aku serahkan diriku kepadamu. Ingin menjadi murid dia. Padahal pada saat itu baru mau pergi nyantri anak kecil. Faqala, maka berkata, man ma'ah, bagaimana dengan orang yang bersamamu? Anta kabiruna fi qat'i tariqi wa antal yauma kabiruna fit taubati. Kamu ini adalah pemimpin kami di saat kami merampok di jalanan. Sekarang kamu pemimpin kami di dalam kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak buahnya ramai-ramai ikut dia taubat juga, dan dia dilantik jadi ketua taubatnya itu. Fatabu jami'an bi barakatis sidqi. Maka bertaubatlah segolongan besar manusia dengan keberkahan daripada kejujuran. Demikian ditulis dalam kitab Irsyadul Ibad, dan dalam kitab Manhajus Sawi juga ditulis, dalam kitab Fawaid Mukhtarah. Dan ini kisah yang masyhur yang riwayatnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka pantaslah beliau itu, Syekh Abdul Qadir Jilani itu, sebagai qutbul aulia, sebagai poros ataupun puncak daripada pemimpin para wali-wali, yang hari ini nama beliau itu suka disebut di dalam doa orang ketika orang bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena kesolehannya sejak daripada kecil sampai beliau kembali kepada Allah, tiada yang ia tinggalkan kecuali kebaikan. Di antara yang ditinggalkan yang begitu berkesan di hati manusia itu adalah ketika beliau masih kecil itu, beliau telah memiliki satu sifat yang namanya jujur. Hatta kepada perampok sekalipun dia tidak mau apa? Tidak mau berbuat dusta. Kenapa? Karena kalau dusta itu keterangannya jadi beda. Apa keterangannya? Ismul kazibi azim. Sungguh dosa kedustaan itu besar. Wa huwa manaqidul lil iman. Dia itu bisa menggugurkan daripada iman. Kenapa? Karena dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Wa qala ta'ala fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin.
Jadi kalau orang siddiq tadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersama orang-orang yang siddiq, yakni para rasul, para nabi dan orang-orang soleh yang akan dimasukkan dalam surga. Kebalikannya, orang yang memiliki sifat yang sebaliknya, enggak jujur, yakni adalah pendusta, maka mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kedustaan mereka itu. Nah, inilah mana jalan keselamatan itu. Karena kenapa dikatakan tiada jalan keselamatan kecuali ilmu? Ya karena hanya ilmu yang memberitahu kita jalan selamat tadi itu. Nah, kalau enggak berilmu kita enggak tahu mana jalan selamat. Salah satu jalan selamat adalah jujur.